Oke, jumpa lagi di channel Junior Dev, masih dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan membahas tentang inspect elemen dan bagaimana menggunakannya. Dan inspect elemen ini berada di Google Chrome, jadi yang saya tes itu adalah browser Google Chrome menggunakan Chrome DevTools. Jadi inspect elemen digunakan untuk manipulasi elemen di website, misalkan HTML seperti ini, kemudian manipulasi untuk style CSS dan debugging untuk JavaScript. Tapi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana uh, manipulasi elemen DOM, HTML dan juga style dari CSS. Nah, untuk membuka inspect elemen kita bisa klik kanan lalu pilih inspect atau gunakan shortcut yaitu Ctrl Shift I atau di menu More Tools kemudian Developer Tools. Contoh website yang saya gunakan untuk latihan inspect element ini adalah menu code ini yang sudah saya buat tutorialnya di pertemuan yang sebelumnya. Jadi bisa kalian lihat di channel Junior Dev. Kemudian bisa kalian download source code-nya. Jadi ini adalah contoh penggunaan dari inspect element. Di dalam inspect element kita bisa melihat di sini adalah bagian source code yang ada di website. Contoh di sini ada body, kemudian ada H1 untuk judul dan lain sebagainya. Dan ini bersifat tree, jadi kita bisa melihat di dalamnya. Jadi ada asesor dan descendant, jadi ada induk dan anak. Dan kita bisa lihat susunan kodenya. Oke, kita bisa lihat di sini. Body di sini kita juga bisa lihat untuk isi. Misalkan di sini ada untuk menu seperti ini. Dan di sini adalah tempat kita untuk memanipulasi elemen-elemen HTML. Yang sebelah sini yaitu untuk mengetes responsif atau tidak. Jadi untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas untuk responsif dan ini untuk seleksi elemen di dalam page. Jadi ketika kita klik lalu kemudian kita seleksi elemen tersebut. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk tab styling untuk CSS. Jadi di sini kita bisa filter menentukan stage dari elemen, kemudian animation dan juga elemen class dan juga bisa menambahkan rule. Di sini adalah ID atau mungkin style yang berhubungan dengan elemen dan kita bisa lihat properti dari CSS, kita bisa nonaktifkan maupun aktifkan seperti ini dan kita bisa lihat di sini adalah file yang memuat properti dari CSS-nya. Jadi ini ada selector dan propertinya ada di file ini. Kemudian yang lainnya di sini bawah itu adalah untuk box style dan border editing. Di sini kita bisa menentukan untuk border elemen tersebut. Misalkan ini di menu top ini kita pilih menu top, kemudian kita bisa edit untuk margin dan lain sebagainya. Di sebelah sini ada compute digunakan untuk mengetahui background attachment dan sebagainya, dan ini adalah event listener untuk mengetahui JavaScript yang terkandung di dalam elemen tersebut. Jadi untuk fungsi-fungsi inspect element kita sudah paham. Lalu bagaimana cara kita untuk mengubah tampilan atau mungkin isi konten yang ingin dirubah sementara. Jadi sebagai catatan, saya tadi lupa, inspect element itu adalah manipulasi di dalam sisi klien dari browser dan ketika kita reload halaman dia akan kembali lagi ke asal. Jadi sangat berhati-hati jika teman-teman sudah inspect elemen kemudian cepat untuk dirubah untuk source code-nya kemudian di reload. Nah, kalau misalkan kita sudah rubah-rubah di sini kita select ganti konten dan kita lupa mereload, maka nanti hasilnya akan kembali lagi ke asal. Jadi misalkan saya ingin menseleksi untuk konten yaitu elemen H1 atau mungkin H berapa ini ya. Heading ini caranya adalah dengan mengklik tombol di sini, select an element in page to inspect. Bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl Shift C atau tekan di sini. Lalu kemudian kita akan pilih elemen tersebut. Jadi ini adalah elemen H1, kita klik. Maka otomatis ketika kita klik, maka di sini akan highlight
dan kita bisa edit untuk isiannya. Jadi untuk inspect element ini fungsinya, dan sebagai tambahan fungsi dari inspect element itu sebagai editing sementara. Kita bisa mengedit konten itu, lalu kemudian setelah kita sudah cocok, kita copy salin untuk kodenya itu di editor kita, misalkan Sublime. Oke, kita coba untuk yang lainnya. Di sini ada home, about, service. Misalkan saya ingin menseleksi untuk tulisan home ini. Kita klik, maka dia akan menuju ke home di sini dan kita bisa edit. Selain kita gunakan select an element to page ini, tombol ini, kita bisa klik kanan, kita pointer, kemudian klik kanan, kemudian klik inspect. Oke, jadi hasilnya sama. Setelah kita select, kita bisa manipulasi elemen ini dan kita lihat di sini adalah tree atau susunan dari kode. Nah, yang pertama saya akan mengubah yang namanya konten di dalam sini. Misalkan tulisan about ini, caranya adalah bisa dengan klik 2 kali, lalu kemudian kita ganti tulisannya menjadi tentang. Oke, maka tulisan di sini akan terganti jadi tentang. Contoh lagi untuk service ini akan saya inspect dan kemudian ini kontennya akan saya ganti menjadi layanan. Oke, kita enter, kemudian akan terganti. Lalu untuk header kita juga bisa ganti inspect seperti ini, klik kanan inspect. Lalu kemudian ini akan saya ganti selamat datang hello world. Oke, seperti ini. Sebagai tips, jika kita sudah mengedit apa saja konten maupun CSS yang ada di sini, cepat kita kembali ke editor, lalu kemudian kita ganti untuk tulisan di sini. Misalkan yang ini saya copy saja, kita bisa klik 2 kali lalu copy, kemudian kita kopas di sini. Oke, lalu kemudian untuk yang tentang tadi, misalkan tentang ini juga kontennya akan saya copy dan saya ganti untuk about ini menjadi tentang. Oke, lalu kemudian kita tadi juga mengedit layanan. Oke, kemudian service akan saya ganti jadi layanan. Oke, kita save. Lalu kemudian jika kita reload, kita sudah menyimpan kode tersebut dan perubahannya akan kita rasakan. Oke, misalkan di sini akan berganti jadi seperti ini. Soalnya jika kita lupa mengedit, misalkan home ini, misalkan saya ganti jadi rumah, misalkan seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita lupa untuk menempatkan kontennya di sini. Kalau kita reload, dia akan kembali lagi jadi home. Jadi apapun perubahan jika kita tidak simpan, jadi ini hanyalah perubahan sementara yang ada di browser. Jika kita reload, kembali lagi. Selain kita bisa mengubah konten di dalam tag, kita juga bisa mengubah tag tersebut. Misalkan di sini saya akan klik untuk ini, kemudian saya pilih yang H1 ini. Nah, ini kan ada ucapan selamat datang hello world ini. Kalau misalkan H1 ini saya ganti menjadi H3, maka yang terjadi nanti tulisannya akan menjadi H3 juga. Jadi kita edit aja yang di sini, lalu kemudian otomatis untuk tag penutup juga akan berubah. Contoh di sini kalau misalkan saya ganti menjadi P seperti ini, maka dia akan menjadi paragraf dan kita bisa lihat dia tidak berukuran besar lagi. Oke. Kemudian saya coba untuk ganti jadi H2, maka dia akan besar lagi. Contoh lain, jika tentang ini saya inspect, oke, kemudian H3 ini saya ganti jadi H1, maka tulisannya akan jadi besar seperti ini. Oke, kita batalkan, kita reload lagi. Kali ini selain kita mengedit yang namanya tag dan konten, kita juga bisa mengedit atribut. Contoh di sini, kalau misalkan saya inspect, oke, seperti ini,
atau mungkin yang H1 ini saya inspect. Lalu kemudian di sini ada style text align attribute, text align center. Misalkan di sini saya akan ganti untuk konten di dalamnya. Misalkan style ini akan saya ganti, atau mungkin kita cukup hapus. Oke, delete seperti ini. Maka yang terjadi, atributnya akan menghilang beserta kontennya, dan H1 yang sebelumnya rata tengah jadi rata kiri karena tidak ada style text align center. Contoh lain, kalau misalkan saya ingin klik di A sini, jadi untuk link yang pertama, home di sini akan saya ganti, misalkan untuk href ini saya isi dengan google.com. Oke. Jadi ketika kita klik, dia akan menuju ke Google. Misalkan klik kanan, new tab. Seperti ini, dia akan menuju ke Google. Oke, seperti ini. Kita balik lagi. Jadi simpan juga untuk perubahan Google ini. Misalkan di mana tadi? Di home ini ya. Di home ini saya ganti jadi http google.com. Seperti ini kita simpan. Maka ketika ini di reload, nanti juga linknya akan tetap google.com. Oke, seperti ini. Nah, karena kita bisa memanipulasi setiap elemen di HTML, contoh di sini saya akan coba untuk mengubah untuk kelas ini, nilai kelas, kita bisa ganti menjadi 01. Jadi nanti hasilnya kelasnya ini akan berbeda. Contoh, nah, jadi akan mengikuti kelas yang sama. Jadi ketika kita select, ini nanti akan sama CSS-nya. Jika kita lihat di style di sini, kalau atas di sini kita bisa lihat karena menggunakan kelas sama. Kalau misalkan di sini saya ganti lagi menjadi kelas 0, maka dia akan kembali lagi ke semula. Kalau misalkan kita hapus kelasnya, nah maka dia akan reset lagi. Jadi tidak ada kelas sama sekali di UL ini. Oke, kita batalkan untuk perubahan ini, kita reload. Contoh selanjutnya saya akan coba untuk mengubah konten. Nah, konten yang saya ubah yaitu gambar ini, gambar rumah. Misalkan ini saya inspect. Di sini kita akan melihat source dari gambar dan ada previewnya juga. Ukurannya juga ada. Di sini natural 128 x 128 pixel. Misalkan ini akan saya ganti dengan gambar yang ada di sini. Jadi ini akan kita kopas, lalu kemudian kita akan taruh di sini. Jadi kita akan mengganti gambar ini dengan gambar yang ada di internet. Kita akan tes. Jadi bagaimana hasilnya? Oke, seperti ini. Jadi contoh kalau misalkan kita ingin mengubah elemen dan kita ganti dengan apa yang ada kita temukan misalkan di internet, kita bisa taruh saja di sini. Tapi jangan lupa jika kita sudah mengganti ini, maka kita harus download atau setidaknya sertakan link lalu kemudian copy ke image tersebut. Kalau misalkan home ini tadi menggunakan c1.png, kita kopas di sini. Dan kalau kita reload lagi, dia akan tetap hasilnya nanti akan gambar kursor seperti ini. Contoh lain, kalau misalkan tentang ini juga saya inspect, lalu kemudian kita dapatkan gambar C2, saya ganti dengan taskbar menu icon ini. Kemudian saya kopas di dalam sini, C2 ini. Saya kopas dan kemudian saya lift mouse-nya, lalu kita akan dapatkan tampilan seperti ini. Dan ini saya kopas ke source code di sini. Oke. Dan ketika kita reload, oke, berhasil. Jadi inspect elemen di browser Chrome ini ataupun di Firefox itu bersifat live edit. Jadi apapun perubahan akan langsung diedit dan sinkron dengan apa yang kita lakukan di sini. Kalau misalkan di sini saya juga bisa melakukan yang namanya menghapus atau mengganti
dari style sheet. Di sini contoh misalkan konten di sini akan saya hilangi untuk href di sini dan kita akan lihat hasilnya. Jadi hasilnya CSS-nya akan menghilang, jadi tidak ada CSS karena tadi untuk link rel style sheet di sini tidak ada CSS sama sekali. Oke, kita batalkan lagi, kita reload. Selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan apa saja atribut. Misalkan di sini kita bisa menambahkan atribut baru di elemen-elemen yang ada di HTML di sini. Tapi sebelum itu kita bisa lihat di sini ada yang namanya elemen ini bisa kita klik dan kita juga bisa drag untuk melihat perubahan susunan dari kode. Contoh di sini saya akan coba untuk misalkan kita bisa tarik untuk meta charset di sini ke bawah, misalkan ke bawah meta equif. Jadi kita bisa lihat posisinya akan terganti, tergeser, dan kita bisa atur untuk urutan dari elemen tersebut. Jadi baik yang setara seperti ini ataupun yang asensor seperti ini, jadi dia bisa kita pindah-pindahkan. Contoh di sini saya akan coba untuk memindahkan menu yang ada di sini. Contoh di sini menu 1 akan saya geser ke sebelah setelahnya menu 3. Oke, maka kita lihat home akan berpindah. Kemudian untuk menu 5 ini akan saya pindahkan ke yang pertama. Oke, seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi perubahan sementara ini sangat bisa kita sangat berguna jika kita ingin melihat melihat susunan baru dari apa yang kita drag di elemen-elemen. Contoh di sini saya juga bisa yang namanya menghapus dan menambahkan atribut. Contoh lain kalau misalkan kita ingin geser atau susunan kita bisa ganti, misalkan H1 ini saya letakkan di bawah menu. Contoh di sini saya taruh di bawah menu. Jadi seperti ini. Nah, setelah ini terganti, teman-teman bisa copy atau bisa segera ganti apa saja yang dirubah tadi dengan apa yang ada di editor. Oke. Misalkan di sini kita reload saja karena tidak ada perubahan. Oke. Jadi kembali ke asal. Oke, setelah kita tadi mencoba untuk mengubah elemen, baik itu konten, kemudian tag-nya, kemudian atribut, dan lain sebagainya. Misalkan tadi juga mengurutkan, mengganti, menggeser-geser, drag, drop tadi. Kita bisa menambahkan yang namanya atribut, atau kita juga bisa menambahkan apa yang ada di fitur-fitur di inspect element. Dengan cara klik kanan. Kemudian di sini saya akan coba untuk menambahkan yang pertama adalah add attribute. Di sini ada banyak yang namanya pilihan, misalkan add attribute untuk menambahkan atribut, edit atribut, mengedit atribut yang ada di elemen tersebut. Kemudian edit as HTML digunakan untuk mengedit seperti halnya text editor. Kemudian untuk copy, kita bisa mengcopy kode HTML, kemudian hide element, delete element. Kemudian expand all, dan kemudian di sini ada stage untuk elemen, misalkan pada saat aktif, hover, fokus maupun visit. Dan di sini scroll into view untuk melihat view dari elemen tersebut. Jika kita banyak di sini, misalkan kontennya sangat banyak, kita akan scroll ke elemen yang dituju. Dan kemudian di sini ada break on untuk modifikasi node. Selain kita bisa klik kanan, kita juga bisa mengklik yang ada di sini. Misalkan di sini saya pilih head, maka di sini akan ada menu, ada tiga titik seperti ini. Kita klik, maka akan muncul. Seperti halnya klik kanan. Oke, contoh di sini saya akan mengedit yang namanya H1 untuk judul, yaitu Selamat Datang Hello World. Kemudian kita klik di sini, lalu kemudian saya akan coba untuk menambahkan atribut. Di sini saya akan tambahkan misalkan atribut title, kemudian saya kasih konten
ini adalah judul. Kemudian kita enter. Nah, seperti yang kita tahu, title itu adalah memuat informasi untuk pop-up. Jadi ketika ini disorot, maka akan muncul pop-up yaitu ini adalah judul. Contoh lagi, jika kita ingin menambahkan yang namanya misalkan di body, kita akan tambahkan atribut, misalkan atribut style. Di sini saya akan coba untuk menambahkan background color, misalkan nanti untuk menimpa background color yang sudah kita tentukan di CSS, misalkan red seperti ini. Nah, maka hasilnya untuk background colornya akan jadi red seperti ini karena kita menambahkan atribut baru. Kalau misalkan di sini agak nyalanya kurang bagus, jadi gantiin jadi aqua. Misalkan seperti ini saja. Lalu kemudian di menu top, misalkan di sini saya bisa menambahi atribut CSS, misalkan style, kemudian display, kemudian none. Oke, ketika kita display none, maka yang terjadi elemen tersebut tidak ditampilkan di halaman web. Jadi displaynya none. Setelah kita menambahkan atribut, kita juga bisa yang namanya edit atribut. Misalkan di sini saya akan edit atribut. Misalkan di sini yang terpilih yaitu text align center. Misalkan saya ganti menjadi right. Jadi untuk edit atribut kita bisa klik kanan atau bisa gunakan yang namanya klik di sini, klik kanan atau mungkin klik 2 kali ya. Oke, kemudian di sini saya akan coba untuk edit atribut. Dan ini untuk title, misalkan saya ganti judul 2, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita sorot, nah akan jadi ada pop-up itu 2. Lalu kemudian, maaf ini bukan pop-up tapi berupa tooltip ya. Jadi mohon maaf, ini yang namanya tooltip. Dan coba kita edit lagi untuk style di sini. Kita bisa klik yang tombol 3 ini. Misalkan ini saya atribut aja. Oke, jadi perbedaan antara menu yang di sini dan di sini ternyata ada bedanya, yaitu ketika kita klik di sini akan ada menu edit atribut, kalau misalkan di sini tidak ada. Jadi di sini saya edit atribut, lalu kemudian saya hapus. Oke, misalkan seperti ini. Nah, nanti muncul lagi. Oke, kita akan reload lagi karena kita tidak simpan. Oke. Misal di sini saya sudah mengubah-ubah yang namanya CSS, bukan CSS tapi saya menambahkan misalkan di sini atribut body misalkan background color white. Lalu kemudian untuk H2 di sini saya ganti untuk yang sebelumnya H1 jadi H2. Kemudian saya tambahi di style itu adalah text decoration underline. Contoh di sini saya akan mengubah lagi misalkan ini hello bumi. Misalkan seperti ini. Oke. Jadi perubahannya sangat banyak, misalkan kita sudah mengubah yang namanya urutan dari menu. Misalkan kita lihat di sini. Di sini kan berubah ya. Jadi untuk yang pertama itu harusnya home, saya ubah, saya geser-geser sampai seperti ini. Dan misalkan sudah sangat banyak perubahan, tapi kita tidak ingin mengubah satu persatu di website seperti ini. Misalkan kita cocokkan dengan yang ada di sini, kemudian kita edit, kemudian apalagi yang berubah kita edit. Nah, itu akan sangat lama. Jadi caranya adalah kita bisa klik yang ada di parent paling atas, karena parent paling atas untuk tampilan itu ada di body. Jadi kita klik kanan, lalu kemudian edit as HTML. Nah, di sini kalian bisa copy semua kode yang sudah dirubah. Jadi kalau misalkan head juga termasuk, jadi ya HTML-nya juga. Kalau misalkan untuk tampilan di body, cukup body saja. Misalkan di sini saya copy. Jadi di sini adalah kode-kode yang sudah dirubah. Jadi sebelum di-reload, kita copy dulu, kemudian kita akan pilih untuk body. Misalkan di sini saya akan tutup, di sini akan saya hapus, coba misalkan saya hapus.
Kemudian kita kopas di sini. Oke. Kita bisa melihat di atas di sini body itu sudah tadi yang diedit, yaitu background white, kemudian H2 saya ganti dan lain sebagainya. Untuk urutan juga sudah saya ganti. Jadi yang perubahan dari inspect element tadi kita sudah simpan semuanya di source code di editor, lalu di sini kita bisa aman untuk reload. Oke, seperti ini. Oke, jadi untuk edit as HTML kita bisa mengedit secara keseluruhan dari misalkan parent tadi body, maka otomatis semuanya akan terselect dan teredit. Jadi sebagai parent kalau misalkan klik nanti childnya juga akan ikut. Dan di sini kita bisa langsung edit apa saja yang ada di sini. Misalkan di sini tadi bumi misalkan saya hapus, kemudian blog ini saya ganti menjadi artikel dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa mengedit link ataupun atribut maupun tag ya, misalkan di sini facebook.com. Dan kemudian untuk tag di sini misalkan saya ganti untuk tag image ini saya hapus misalkan seperti ini. Dan kalau misalkan kita sudah selesai, maka kita bisa lihat ada perubahan, yaitu untuk yang ada yang kita rubah tadi otomatis akan langsung sinkron perubahannya di sini. Dan kita bisa edit lagi body dan kita lakukan perubahan. Kalau misalkan lingkupnya lebih kecil, kita bisa edit misalkan untuk UL kelas 0 ini, kita bisa edit as HTML, maka hanya UL dan kemudian childnya saja yang akan teredit seperti ini. Jadi seperti halnya mengedit di text editor biasa. Setelah kita sudah mengedit as HTML, di sini kita bisa copy yang namanya copy selector, kemudian copy expand, kemudian cut element dan copy element. Setelah kita mempelajari tentang edit as HTML, kita bisa klik kanan lalu kemudian kita copy. Di sini ada yang namanya copy outer HTML, digunakan untuk mengcopy seluruh konten yang ada di elemen yang kita pilih. Misalkan copy outer HTML, misalkan saya akan kopas ke dalam sebuah text editor notepad seperti ini, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi semua kodenya akan ada di sini. Kalau kemudian jika kita klik kanan kemudian copy untuk copy selector, maka kita bisa melihat kalau misalkan kita copy maka hanya akan menampilkan CSS-nya, jadi selektor dari CSS. Setelah itu klik kanan lagi kemudian kita copy expand. Digunakan untuk kode expand. Di sini adalah path untuk kode expand. Lalu kemudian kita copy lagi untuk setelah copy expand bisa kita copy elemen dan kemudian kita bisa paste di sini. Oke, setelah copy elemen kita bisa cut. Di sini ada pilihan untuk cut elemen. Kemudian kita bisa lihat di sini. Setelah kita cut, kita juga bisa paste elemen. Jadi untuk mempaste elemen di mana kita bisa namanya menempatkan elemen ini ke elemen lain. Contoh kalau misalkan di sini saya cut elemen dan kemudian di sini akan saya paste elemen, yang terjadi nanti adalah jadi elemen nolnya akan berpindah ke dalam 01 seperti ini. Oke, karena tidak ingin perubahan, maka kita reload lagi. Oke. Setelah kita copy, cut, dan lain sebagainya, di sini ada yang namanya hide element, digunakan untuk menyembunyikan elemen tertentu. Contoh di sini untuk misalkan untuk H2 ini akan saya hide element, maka elemen tersebut akan tersembunyi. Kemudian kita bisa menampilkan lagi elemennya di sini. Oke, jadi untuk menyembunyikan atau menampilkan elemen, dan di sini ada fasilitas untuk delete elemen. Jadi kita bisa menghapus elemen yang tidak perlu sebagai preview.
Oke, misalkan ada elemen yang tidak perlu, kita hapus, kemudian kita kopas lagi seperti halnya yang tadi, edit as HTML, kemudian kita kopas kodenya dan kemudian kita kopas ke editor. Oke, setelah itu kita reload lagi. Oke, itu tadi untuk pembelajaran tentang inspect element. Jadi nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Jadi di part 2 ini masih part 1, kita mungkin akan sampai part 3. Oke, sekian dan terima kasih.